Waktu orang lain menertawai saudara, waktu orang lain menganggap saudara gila, tidak mungkin engkau bisa berhasil, tidak mungkin engkau bisa sembuh. Sementara firman Tuhan berkata kepada saudara, engkau sembuh, engkau berhasil. Saudara, pilih perkataan Yesus. Salam sahabat terkasih, hari ini tema kita berbicara tentang mati hidup kembali. Percaya saja. Kisahnya tertulis di Matius 5 ayat yang ke-35 sampai 43. Setelah beberapa hari lalu, kita sudah membahas bagaimana perempuan perdarahan selama 12 tahun alami mujizat. Hari ini, perempuan usia 12 tahun mati bangkit kembali. Hidup kembali. Setelah orang tua perempuan 12 tahun ini, yaitu Yairus, kepala sinagoga, melihat peristiwa mujizat terjadi, bagaimana orang yang sakit dengan seketika alami kesembuhan tanpa proses yang panjang, tanpa permintaan yang panjang, tapi dengan spektakuler saja dia sudah terima mujizat. Jadi membuat Yairus percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan anaknya yang sudah mau mati itu. Di tengah perjalanan, sementara peristiwa kesembuhan perempuan perdarahan itu baru selesai terjadi, rekan-rekan Yairus mendatangi Yairus dengan berkata, "Kenapa engkau masih menyusahkan guru, menyusahkan Yesus? Anakmu sudah mati." Dia berada di dalam dua pilihan. Pilihan yang pertama, dia percaya Yesus sanggup menyembuhkan anaknya karena dia melihat dengan mata sendiri bahwa penyakit yang parah dengan seketika dia sembuhkan. Tapi pilihan yang kedua, dia mendapatkan kabar bahwa anaknya yang terkasih, anak satu-satunya, meninggal dunia. Ini bukan kabar burung, ini fakta, ini kenyataan hidup. Kabar yang didengarnya ini adalah benar-benar real, bukan isu lagi. Tapi si penyampai kabar ini sudah menyampaikan dengan kabar yang pasti dari tempat tinggal si Yairus. Berada di dalam dua pilihan. Kadang hati kita ciut, kadang hati kita kembali lagi runtuh, kembali lagi lemah. Padahal baru saja kita mendengarkan firman yang menguatkan iman kita, yang membangkitkan kembali gairah kita untuk menjalani hidup ini. Tapi setelah mendengar kabar buruk, kabar yang nyata, peristiwa yang nyata terjadi, seketika itu juga iman kita yang sudah bangkit, yang sudah naik, kembali meredup. Semangat kita yang sudah kembali bergelora, kembali lagi meredup. Selalu kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Dan Yesus tahu kita berada di dalam kebimbangan itu. Dan Yesus berkata, "Jangan takut, percaya saja." Tertulis di Markus 5 di ayat yang ke-36. Segera setelah Yesus mendengar apa yang mereka katakan, dia berkata kepada pemimpin sinagoga itu, "Jangan takut, percaya saja." Ini perkataan Yesus. Dan Yesus juga tahu bahwa anak Yairus ini sudah mati. Tapi ingat, Yesuslah yang pemilik kehidupan itu. Kalau Yesus berkata hidup, hidup. Walaupun orang itu sudah mati, kalau dia sudah berkata hidup, pasti hidup. Walaupun ekonomi kita sudah mati, bisnis usaha kita sudah mati, kalau Yesus berkata hidup, pasti hidup. Walaupun sakit penyakitmu tidak sembuh-sembuh, semua dokter sudah engkau datangi, semua rumah sakit yang hebat di Indonesia, di luar negeri sudah engkau datangi, kalau Yesus berkata sembuh,
pasti sembuh. Jangan takut, percaya saja. Waktu diperhadapkan antara fakta dengan kebenaran, saudara memilih mana? Fakta berkata kepada Sarah, engkau mandul. Kebenaran berkata, engkau memiliki anak yang banyak, anak perjanjian, anak yang diberkati. Fakta atau kebenaran? Sarah memilih kebenaran, sehingga dia melihat fakta hidupnya ini diubahkan Tuhan. Itulah yang disebut mujizat. Fakta hidup Gideon adalah penakut, tapi kebenaran berkata, engkau adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Mana yang dipilih? Gideon memilih dia adalah pahlawan yang gagah perkasa, sehingga dia benar-benar fakta hidupnya diubahkan jadi seorang penakut, menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Sekarang fakta hidup anak Yairus adalah mati, tapi kebenaran berkata, jangan takut, percaya saja. Waktu kita berjalan bersama Yesus, tidak jaminan badai itu tidak datang, tidak jaminan bencana itu tidak datang, tapi ada jaminan penyertaan Tuhan Yesus, ada jaminan kuasa Tuhan Yesus terus termanifestasi bagi kita yang terus berjalan bersama Yesus. Saat itu Yairus sedang berjalan bersama Yesus, sehingga setiap firman yang dikeluarkan oleh Tuhan Yesus itu adalah firman yang berkuasa. Orang yang berjalan bersama Tuhan Yesus, firman yang engkau dengarkan, firman Tuhan itu berkuasa mengubah hidupmu, mengubah keadaan kita. Yesus tidak mengizinkan orang lain mengikuti dia. Yesus hanya mengajak Yakobus, Petrus, Yohanes. Kenapa yang tiga ini yang Yesus ajak? Karena yang tiga ini cukup mewakili yang lain. Kalau yang lain ikut terlalu berisik, mereka akan berkata, apa bisa yang mati dibangkitkan? Tidak mungkin. Yesus tidak butuh perkataan yang seperti itu. Bahkan waktu Yesus sampai di rumah Yairus, ada ratap tangis di sana, ada kegaduhan di sana. Karena anak kesayangannya, putri kesayangannya meninggal. Sehingga Yesus berkata, kenapa engkau gaduh? Kenapa engkau menangis? Dia tidak mati tapi tertidur. Orang yang mendengar di situ menertawai Yesus. Dan Yesus tidak membiarkan mereka masuk. Yesus minta mereka untuk keluar. Yang masuk di dalam itu hanya Yesus, Petrus, Yakobus, Yohanes. Mereka orang-orang yang radikal mempercayai Yesus. Waktu orang lain menertawai saudara, waktu orang lain menganggap saudara gila, tidak mungkin engkau bisa berhasil, tidak mungkin engkau bisa sembuh. Sementara firman Tuhan berkata kepada saudara, engkau sembuh, engkau berhasil, engkau akan dipermuliakan dari kemuliaan ke kemuliaan yang jauh lebih mulia lagi. Saudara, pilih perkataan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada anak yang meninggal itu, sambil memegang tangan anak itu, dia berkata, Talita kumi, artinya, hai anak, bangkitlah. Seketika itu juga anak itu bangkit. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagimu ya Yesusku. Jalanmu tak terselami. Jangan takut, percaya saja. Hari-hari ini apa yang diperhadapkan kepada saudara? Tekanan ekonomi, saudara di PHK, sementara tanggungan banyak, bisnis tidak berjalan, tidak ada lagi pemasukan, sementara pengeluaran banyak sekali.
saudara diperhadapkan dengan fakta yang benar-benar membuat kita tertekan, membuat kita sulit untuk bernafas. Hari ini firman Tuhan berkata kepada saudara dan saya, jangan takut, percaya saja. Tetaplah berjalan bersama Yesus. Sebab Yesus yang memegang kehidupan. Kehidupan saudara, kehidupan saya ada di tangan Yesus. Jika Yesus berkata, percaya saja. Setiap mereka yang Yesus sembuhkan, Yesus cuman hanya meminta kepada mereka yang buta, yang lumpuh, yang sakit kusta, perempuan perdarahan, semua yang sakit. Yesus hanya cukup berkata, apakah engkau percaya? Ya, aku percaya Tuhan. Jadilah sesuai yang engkau percayai. Jadilah sesuai yang engkau imani. Tidak sulit. Percaya Yesus. 366 kali Yesus berfirman di dalam kitab suci, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Jangan takut. Jangan takut. 366 kali sama dengan 366 hari di dalam satu tahun. Artinya Tuhan Yesus selalu mengingatkan kepada kita, jangan takut, percaya saja. Percaya saja. Yesus berkata, kalau burung di udara saja, burung pipit saja Tuhan pelihara, apalagi saudara, burung pipit yang tidak berharga Yesus pelihara, Yesus kasih makan. Apalagi saudara yang begitu berharga, nyawanya sendiri Yesus berikan buat kita. Pastilah solusi kehidupan itu Tuhan berikan. Pastilah berkat itu Tuhan berikan. Tuhan tidak mau engkau hidup di dalam ketakutan, engkau hidup di dalam kekhawatiran. Tuhan mau hari-harimu selalu hidup karena percaya. Aku percaya bahwa Yesusku selalu turut bekerja bagiku. Jangan takut, percaya saja. Kalau yang mati saja Yesus bangkitkan, apalagi masalah saudara. Apapun yang mati dalam kehidupanmu, ekonomi, Yesus bangkitkan. Hubungan keluarga sudah seperti mati, Yesus hidupkan. Di dalam Yesus ada mujizat. Sehingga di dalam Yesus engkau dikasih tanpa syarat, engkau diperkenan tanpa henti, engkau diberkati tanpa batas. Itulah yang Yesus kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati.